Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang keren banget di dunia pendidikan, namanya edupreneurship. Dan kita nggak cuma ngomongin teori loh, kita bakal lihat langsung contoh nyata yang super inspiratif dari kota Ambon di Indonesia. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana ya kalau sampah-sampah yang biasa kita lihat di pantai itu, tiba-tiba bisa jadi buku pelajaran? Atau mungkin jadi alat bantu hitung? Nah, pertanyaan gila inilah yang jadi jantung dari inovasi yang akan kita bedah hari ini. Kita semua tahu kan, tantangan terbesar di dunia pendidikan itu seringkali soal gimana caranya bikin belajar jadi relevan dan seru. Nah, disinilah Ambon muncul dengan sebuah solusi yang unik banget. Mereka mengubah seluruh budaya lokal mereka jadi semacam ruang kelas raksasa. Oke, jadi apa sih sebenarnya formula edupreneurship ini? Penting banget untuk dicatat ya, ini bukan soal mengubah guru jadi pebisnis. Sama sekali bukan. Tapi, ini lebih ke soal ngasih mereka mindset atau pola pikir seorang kreator, seorang inovator. Jadi kalau kita definisikan, edupreneurship itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin kita gabungin dunia pendidikan dengan semangat kewirausahaan. Tujuannya, buat menciptakan solusi-solusi belajar yang inovatif. Jadi hasilnya itu nggak cuma punya nilai edukasi, tapi juga ada nilai sosialnya, bahkan nilai ekonominya. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Kelihatan jelas kan perbedaannya? Ada transformasi peran yang luar biasa. Guru bukan lagi sekedar penyampai kurikulum, tapi jadi perancang pengalaman belajar. Bukan lagi cuma ngikutin metode yang udah ada, tapi berinovasi bikin media baru. Ini perubahan total. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya langsung. Ambon, gimana sih konsep ini diterapin di sana? Ternyata ada dua bahan utama yang bikin pendekatan mereka ini jadi spesial banget dan berhasil. Yang pertama, jelas, kita nggak bisa ngomongin Ambon tanpa ngomongin musik. Statusnya sebagai kota musik dari UNESCO itu bukan cuma gelar keren-kerenan loh. Ini adalah penegasan kalau musik itu udah jadi bagian dari DNA kota ini. Dan aset ini, ternyata jadi alat pendidikan yang super kuat. Nah, bahan pertama ini datang langsung dari jantung budaya Ambon. Coba deh bayangin cerita-cerita rakyat lokal yang kaya banget. Terus ada musik dan instrumen tradisional kayak tifa dan ukulele yang bunyinya ada di mana-mana. Belum lagi nilai-nilai sosial kayak kebersamaan yang kuat banget. Semua ini bukan cuma warisan budaya. Ini adalah tambang emas ide untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar nyambung sama kehidupan anak-anak. Lanjut ke bahan yang kedua, sumber daya hijau. Ini sebenarnya ngajak kita buat ngeliat lingkungan sekitar dengan kacamata yang beda. Jadi kulit kerang, kayu apung yang terdampar di pantai, pasir laut, bahkan, dengerin ya, sampah plastik yang biasanya jadi masalah, di tangan seorang edupreneur, semua itu bisa diubah. Ini tentang mengubah apa yang tadinya dianggap nggak berguna, jadi alat belajar yang sangat berharga. Oke, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita udah ngomongin konsepnya, sekarang kita lihat hasilnya. Yuk, kita intip gimana para calon guru di Ambon ini menyulap semua teori tadi jadi proyek-proyek nyata yang jujur, luar biasa keren. Proyek pertama yang bakal kita lihat adalah sebuah buku cerita rakyat interaktif. Jadi, mereka nggak cuma nulis ulang cerita lama, tapi ngasih sentuhan teknologi modern yang bikin ceritanya jadi hidup lagi. Cara kerjanya itu simple tapi cerdas banget. Pertama, anak-anak baca cerita rakyat Maluku di bukunya. Terus, mereka tinggal scan QR code yang ada di halaman itu pakai HP. Dan cereng, mereka langsung bisa dengerin musik Tifa asli yang pas banget sama suasana ceritanya. Belajar baca jadi pengalaman yang kena ke semua indera kan? Proyek selanjutnya ini benar-benar perwujudan dari green edupreneurship yang tadi kita bahas. Idenya mungkin kedengaran aneh ya, gimana caranya limbah dari laut bisa jadi alat belajar matematika. Tapi, ya disinilah keajaibannya terjadi. Dan lihat deh contoh-contohnya. Kreatif banget. Kulit kerang bisa dirangkai jadi model-model geometri, potongan kayu apung disulap jadi papan berhitung, bahkan sampah plastik dari pantai pun bisa jadi puzzle. Ini benar-benar bukti nyata mengubah sampah jadi harta karun buat belajar. Proyek berikutnya, ini favorit saya, karena menggabungkan dua kekuatan terbesar Ambon, musik dan pendidikan, dalam satu permainan yang seru. Namanya, Musik dan Angka Ambon. Jadi, ini adalah game di mana belajar dan bermain musik itu jadi satu kesatuan. Cara mainnya asik banget dan bikin semangat. Jadi, pertama kamu harus jawab dulu soal matematika atau bahasa Indonesia. Kalau jawabanmu benar, hadiahnya adalah kamu boleh mainin ritme musik sederhana. Dan bukan pakai aplikasi loh, kamu bisa main pakai ukulele atau tifa beneran. Kebayangkan serunya? Belajar jadi kayak perayaan.
Dan sekarang, kita sampai di proyek puncaknya. Bisa dibilang ini mahakaryanya, sebuah kotak musik edukatif Ambon. Bayangin aja, semua ide-ide brilian yang tadi kita lihat, budaya, lingkungan, musik, pendidikan, semuanya dirangkum jadi satu dalam kotak ajaib ini. Dan yang bikin ini jenius adalah, kotak ini super serbaguna. Ini bukan cuma buat satu mata pelajaran aja. Cukup dengan ganti kartunya, kotak yang sama bisa dipakai buat belajar bahasa Indonesia, matematika, IPS, sampai pendidikan karakter. Satu alat untuk semua, efisien banget. Nah, setelah kita lihat semua proyek keren tadi, kita jadi paham apa tujuan utamanya. Ternyata ini bukan cuma soal bikin produk-produk inovatif ya, tapi ada yang lebih dalam. Ini soal mengubah cara para pendidik memandang peran mereka sendiri. Jadi, model edupreneurship ini sebenarnya lagi mencetak guru-guru masa depan. Guru yang punya apa? Punya kreativitas dan inovasi. Punya pemahaman budaya yang mendalam. Punya kesadaran lingkungan. Dan yang paling penting, punya mindset wirausaha untuk selalu cari solusi. Mereka nggak cuma disiapin buat ngajar, tapi buat jadi pencipta. Jadi, apa sih pesan utamanya dari semua ini? Intinya begini, kisah dari Ambon ini bukan cuma cerita unik buat mereka aja. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah inspirasi. Ini nunjukin kalau setiap komunitas, dimanapun Anda berada, pasti punya aset lokal unik yang bisa diubah jadi alat belajar yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus untuk Anda. Coba deh sekarang, lihat sekeliling lingkungan Anda, apa sumber daya lokal yang selama ini mungkin terabaikan? Mungkin cerita-cerita dari orang tua, kerajinan tangan khas daerah, atau bahkan masalah lingkungan yang ada di sekitar. Kira-kira apa ya aset unik di komunitas Anda yang bisa jadi kunci untuk memulai revolusi belajar versi Anda sendiri?